Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang anak-anak Ibu. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan materi dari minggu lalu mengenai konsep dasar kepemimpinan. Di sini Ibu akan membahas sedikit materi mengenai kepemimpinan. Di mana pengertian kepemimpinan ialah menurut Mujiono tahun 2002, kepemimpinan tersebut sebenarnya sebagai akibat pengaruh satu arah karena pemimpin mungkin memiliki kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Mujiono menganggap bahwa kepemimpinan sebagai pemaksa atau pendesakan pengaruh secara tidak langsung dan sebagai sarana untuk membentuk kelompok sesuai dengan keinginan pemimpin tersebut. Kalau menurut Atmusudirjo, kepemimpinan dapat dirumuskan sebagai suatu kepribadian seorang yang mendatangkan keinginan pada kelompok orang-orang untuk mencontohkan atau mengikutinya, atau yang memancarkan suatu pengaruh tertentu. Suatu kekuatan yang sedemikian rupa hingga membuat sekelompok orang mau melakukan apa yang dikehendakinya. Kan tadi Ibu sudah menjelaskan atau memaparkan beberapa pengertian menurut para ahli. Ada di sini yang paham mengenai apa itu arti kepemimpinan? Jawab, Bu. Nah, kepada Roza. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Berdasarkan apa yang telah Ibu sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok yang memiliki keahlian khusus dalam bidang yang khusus untuk mencapai tujuan dari organisasi yang dipimpinnya. Sampai Bu. Ya, bagus. Jadi jawaban yang dikatakan oleh Roza itu benar. Jadi pemimpin itu mempunyai kekuasaan untuk mengatur anggotanya, tetapi kekuasaan yang diberikan tuh harus digunakan secara bertanggung jawab. Bertanggung jawab maksudnya di sini tuh tidak menggunakan kekuasaan yang telah diberikan untuk kepentingan dirinya sendiri atau individu, tidak otoriter ataupun tidak semua keputusan harus berdasarkan keputusannya sendiri, bukan hasil musyawarah atau anggotanya. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, di sini ada yang tahu apa aja teori dari kepemimpinan tersebut? Hanifah tahu apa itu teori-teori kepemimpinan? Tidak, Bu. Maaf, Bu, nama saya Anya. Oh, panggilannya Anya ya. Kenapa kamu tidak tahu apa teori kepemimpinan? Dari tadi saya lihat kamu tuh senyum-senyum aja sendiri. Emang ada yang aneh dari teman-teman kamu? Tidak, Bu. Selain Anya, ada yang tahu apa itu teori kepemimpinan? Renida, apakah tahu? Yang saya tahu itu teori kepemimpinan itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adanya teori kepemimpinan berdasarkan sifat, lalu ada teori kepemimpinan berdasarkan perilaku dan situasi, lalu setelah itu ada teori kepemimpinan berdasarkan kewibawaan pemimpin, lalu yang selanjutnya ada teori kepemimpinan berdasarkan situasi, dan yang terakhir yaitu adalah teori yang berdasarkan kepada kelompok, Bu. Nah, ya benar jawaban dari perkataan Renida itu benar. Teori-teori dari kepemimpinan itu yang pertama itu teori kepemimpinan sifat, di mana perkembangan teori ini mendapat pengaruh dari aliran perilaku yang berpikir baik, yang mempunyai pandangan bahwa sifat kepemimpinan itu tidak seluruhnya dilahirkan atau yang biasanya dikenal dengan bakat atau potensi.
Terus yang kedua itu teori kepemimpinan perilaku dan situasi, di mana berdasarkan hasil penelitian yang Ibu pahami, pertama pemimpin yang mendasari teori ini mempunyai kecenderungan ke arah dua hal. Yang pertama yaitu disebut dengan konsiderasi, yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang menunjukkan sikap akrab dengan bawahan. Misalnya seorang pemimpin itu memberi masukan kepada bawahannya serta bersedia berkonsultasi dengan bawahannya. Yang kedua itu yang disebut juga dengan struktur inisiasi, di mana memberikan batasan antara pemimpin dengan bawahannya. Misalnya seperti ini, pemimpin tersebut selalu memandang bawahannya tidak mampu untuk melakukan sesuatu, sehingga dia akan memberikan instruksi terus-menerus kepada bawahannya. Nah, jadi kepemimpinan berdasarkan perilaku dan situasi ini merupakan kepemimpinan yang baik, di mana pemimpin yang memberikan perhatian besar kepada bawahannya dan memberikan kepercayaan bahwa bawahan tersebut juga mampu mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Yang ketiga itu teori kewibawaan pemimpin, di mana kewibawaan atau karisma merupakan faktor penting dalam sebuah pemimpin. Sebab faktor ini jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai kepercayaan. Kalau seandainya seorang pemimpin itu tidak mempunyai kepercayaan, maka wibawa jadi pemimpin itu tidak ada, maka dia bisa dianggap remeh oleh bawahannya atau siapapun. Yang keempat itu teori kepemimpinan situasi, di mana harus mampu mendiagnosa yang baik serta harus bersifat fleksibel sesuai dengan tingkat perkembangan dan kedewasaan bawahannya atau pengikut. Misalnya seperti kayak gaya direktif yang cocok diterapkan pada bawahan dengan tingkat pengetahuan yang masih relatif rendah. Yang terakhir itu mengenai teori kelompok, di mana tujuannya bisa tercapai, maka harus ada pertukaran yang positif antara pemimpin dengan pengikutnya. Kalau seandainya tidak ada pertukaran positif, maka kelompok tersebut mungkin bisa dikatakan tidak berjalan dengan baik. Materi selanjutnya itu mengenai teori-teori kepemimpinan. Di sini ada yang tahu apa maksud dari teori kepemimpinan otokratis? Apakah ada yang tahu arti tipe kepemimpinan otokratis? Tidak, Bu. Nah, baiklah. Teori ini yang dimaksud itu di mana seorang pemimpin otokratis itu memperlihatkan kekuasaan dan tanggung jawabnya tuh, sehingga maju mundurnya organisasi atau perusahaan atau sekolah tergantung dengan kepemimpinan tersebut. Ia akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap bawahannya, dikarenakan terlalu khawatir jika pekerjaan bawahannya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Di mana otokratis ini bisa dikatakan teori tipe kepemimpinan yang keras, atau bisa dibilang kayak seperti militer. Yang kedua itu teori demokratis, di mana teori ini biasanya memperlihatkan kesan kayak berjiwa apa ya, kayak orang tuh demokratis gitu di dalam memimpin. Padahal sebenarnya itu sifatnya tuh kayak kita humble atau seperti pada umumnya. Nah, pemimpin ini memberikan hak kepada anggotanya untuk menentukan masukan atau keputusan tertentu, atau bisa dikatakan tipe ini tipe yang bermusyawarah atau lebih mementingkan perkataan anggotanya pada saat musyawarah. Nah, jadi kalau pada saat bekerja tipe demokratis ini, dia dengan sukarela itu menunjukkan program-program kerjanya, karena semua program kerja itu dilakukan sesuai dengan arah rencana yang telah ditetapkan agar rencana tersebut berjalan dengan baik.
Mungkin itu materi pada hari ini. Ibu akan membagi dalam 2 kelompok, yaitu kelompok pertama Rosa dengan Rahma, yang kedua itu Renida dengan Anya, di mana Ibu akan memberi tugas coba cari contoh dari contoh seorang pemimpin dari tipe-tipe kepemimpinan yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, itu tugas itu tuh dikumpulkan pada minggu besok dan ditampilkan ke depan kelas. Mungkin di sini sampai di sini pembahasan mengenai kepemimpinan. Apakah ada yang mau ditanyakan mengenai tugas atau materi pada hari ini? Tanya Bu. Ya. Untuk tugasnya buat makalah juga atau PPT aja Bu? Buat makalah aja. Nanti kalian menjelaskannya dengan kata-kata atau pemahaman kalian sendiri. Sudah paham? Kalau sudah, mungkin sampai di sini saja materi pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.